Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwati azzakumullah, kita kembali lanjutkan sunnah-sunnah di dalam melakukan saum Ramadan, supaya saum kita ini memiliki barokah yang lebih. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah membicarakan tentang masalah sahur. Alangkah besar faidah yang kita dapatkan di dalam sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaifiyahnya. Maka di pertemuan kali ini kita ingin membicarakan tentang lawannya sahur. Ya, lawannya sahur atau boleh dikatakan pasangannya sahur. Ya, pasangannya sahur adalah al-iftar. Al-iftar. Al-iftar artinya berbuka. Ya, berbuka. Berbuka ini, ikhwati azakumullah, merupakan satu ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang membedakan orang saum itu barokah dengan tidaknya dengan cara dia berbuka, ya, dengan cara dia berbuka. Oh, buka itu kan gampang, tinggal makan, tinggal minum. Iya, memang kelihatannya demikian. Tetapi ketika kita melakukan beberapa perkara-perkara ini, kita mendapatkan tambahan pahala. Ya, tambahan pahala yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW ketika berbuka. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis sampai sanadnya kepada Sahal bin Sa'ad, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjilu al-fitra." Kata Rasulullah, seseorang manusia itu dia tetap di dalam kebaikan. Artinya dia tetap dianggap sebagai orang baik dan selalu diliputi kebaikan. Yaitu apa? Ma ajjalu al-fitra. Selagi dia mensegerakan berbuka, ya, mensegerakan berbuka. Artinya apa? Artinya dia sudah bersiap-siap untuk berbuka, ya, menunggu berbuka itu. Ketika terdengar azan, langsung dia menyantap makanan tersebut, ya, tanpa mengundur-undurnya, merasa hebat. Oh, saya masih kenyang, saya masih kuat, nanti saja saya buka. Ini bukan kebaikan, ya. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti aturan Allah, bahkan di dalam waktu berbuka tersebut menyegerakan itu, maka ini termasuk kita menyegerakan beribadah dengan berbuka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan sahur ini siapa yang mensyariatkan? Tentunya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika orang bersegera berbuka, berarti apa? Dia bersegera menyambut sambutan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia masih merasa kuat, mungkin merasa hebat dan sebagainya. Tetapi selagi dia bersegera menyambut panggilan Allah ta'ala untuk berbuka, maka ini merupakan sebuah kebaikan. Dan dia tetap akan senantiasa diliputi kebaikan. Juga dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abi Aufa, qala, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu saat kami melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sha'imun. Pada saat itu Rasulullah sedang saum. Entah ini saum Ramadan atau saum yang lainnya, tapi yang jelas mungkin yang dimaksud adalah saum Ramadan. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, "Falamma ghabatis syamsu." Ketika tenggelam matahari, qala li ba'dil qaum, maka Rasulullah SAW bersabda kepada sebahagian orang, "Ya fulanu, wahai fulan," kata Rasulullah, "kum, bersegeralah, berdirilah engkau, fajdah lana, siapkan makanan berbuka kami." Ya, kata Rasulullah, kamu segera siapkan makanan berbuka. Faqala, maka berkatalah orang tersebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau amsayta." Jikalau sekiranya agak sorean dikit ya Rasulullah. Ini kayaknya masih agak siangan lah begitu ya. Maksudnya
masih terang matahari. Bagaimana kalau lebih sore lagi nanti? Ini masih terlalu cepat ya Rasul. Qala, maka Rasulullah menjawab orang tersebut, anzil fajdah lana. Engkau turunlah segera, siapkan sudah fatur tersebut atau futur tersebut, iftar tersebut, siapkan. Padahal hari masih agak terangan ya, tapi Rasulullah menyuruh seseorang tersebut untuk segera menyiapkan sahur ya, supaya apa, ketika datang waktunya sahur makanan sudah tersedia sehingga bisa bersegera untuk melakukan sahur tersebut. Maka Rasulullah mengucapkan salasan sampai 3 kali. Kata Rasulullah, siapkan saja. Udah, siapkan saja. Akhirnya panazala, maka turunlah orang tersebut, fajadaha lahum, kemudian dia menyiapkan bagi kami. Faqala fashariba Rasulullah sallallahu thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu meminum, ya, langsung meminum minuman berbuka tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat malam sudah mulai mendatangi, ya, sudah mulai muncul dari arah sini, faqad aftara as-sha'im, maka sudah boleh seseorang itu berbuka, ya, orang yang saum itu boleh berbuka. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti matahari itu sudah tenggelam, maksudnya dalam keadaan gelap, ya. Karena ada sebagian orang ketika mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala, kulu washrabu fa'atimmu siyama ilal lail, maka sempurnakanlah saum itu sampai malam. Sebahagian mereka tidak makan kecuali sampai malam, dan mereka menafsirkan malam itu adalah gelapnya matahari tenggelam, sudah tidak ada lagi cahaya, itulah yang disebut malam, sehingga mereka hanya berbuka di waktu Isya. Maka ini pemahaman keliru, ya. Maksudnya fa'atimmu ilal lail, sempurnakanlah saum itu sampai malam. Maksudnya ila di sini di dalam bahasa Arab, ila itu artinya adatul ghayah li awalil marrah, yaitu batasan untuk yang pertama kali, pertama kali. Apa maksudnya? Lail di sini bukan malam yang gelap, tetapi awal malam. Apa itu awal malam? Yaitu ketika bulatan matahari itu tenggelam di ufuk barat. Nah, ketika bulatan matahari sudah tenggelam di ufuk barat, itu masih ada cahaya, ya, belum gelap, masih terlihat cahaya, ya, masih terlihat cahaya, masih terlihat bayang-bayang dan sekitar masih nampak, ya. Karena al-lail itu yaitu tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat. Kalau di negeri kita ini, Indonesia, ya, dia sudah tenggelam di ufuk barat, di garis pantai. Nah, itu namanya waktu malam, awal malam. Ilal lail berarti fi bidayatil lail, yaitu sempurnakanlah saum itu di awal malam. Jadi bukan sudah masuk malam, ya. Karena di dalam hadis ini Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk menyiapkan makanan, padahal orang ini menganggap masih agak terang, ya, sehingga dia merasa nantilah diulur-ulur, ditunda-tunda, ya. Tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk segerakan bersahur tersebut. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang berikutnya adab berbuka adalah an yuftira ala rutabi awit tamr in tayassara awil ma, yaitu dia berbuka dengan rutab. Dengan rutab, ya, maksudnya adalah dia pertama kali yang dia makan ketika dia berbuka itu rutab, ya. Ikhwati jazakumullah, buah kurma itu adalah buah yang paling barokah di permukaan bumi ini. Rasulullah pernah berkumpul kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pernah bertanya, kalian tahu nggak buah apa yang paling barokah? Pada saat itu para sahabat diam. Abdullah bin Umar dalam hatinya mengatakan, menebaknya itu adalah buah kurma, itu pasti buah kurma dalam hatinya. Tapi dia merasa malu untuk menjawabnya karena di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah menjawabnya. Setelah tidak ada sahabat yang menjawabnya, maka Rasulullah mengatakan, yaitu at-tamar, kurma, kata Rasulullah. Maka pada saat itu Abdullah bin Umar merasa bahagia. Oh, benar tebakanku, ya, benar tebakanku. Maka ini barokah. Kurma ini adalah buah yang paling barokah, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW.
Karenanya ketika Maryam dalam keadaan lemas saat-saat melahirkan, maka dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala melahirkan seorang hamba yang mulia, yaitu Isa ibnu Maryam. Maka Allah ingin memerintahkan kepada Maryam untuk memakan makanan yang paling barokah untuk menyambut bayinya tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Maryam, wa khuzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya faquli washrabi. Maka goyangkanlah olehmu wahai Maryam pohon kurma tersebut, maka tusaqit akan jatuh alaiki kepadamu rutaban janiyya, rutab yang segar. Maka fakuli, makanlah, washrabi, dan minumlah, ya. Maka itu kita sudah menahan dari makanan-makanan, dan makanan itu macam-macam, ya. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang afdal, ada yang macam-macam. Maka kita tahan. Maka ketika kita memulai dari menahan lapar tadi, kemudian kita memasukkan makanan pertama ke mulut kita, dan yang kita masukkan itu adalah makanan yang penuh berkah yang pertama kali sebelum yang lain-lainnya, sebelum kolak, sebelum buah-buahan, sebelum buah-buahan yang lain, sebelum apalagi macam-macam yang disediakan ketika berbuka tersebut. Maka kita mulai dengan makanan yang penuh barokah, dan itulah yang memberikan isyarat bahwa kita selalu memulai hidup ini dengan sesuatu yang barokah. Maka kita memakan rutab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir rutab. Ya, rutab itu kurma basah. Jadi ikhwati azakumullah, sekedar kita ingin ketahui bahwa kurma itu berbagai macam tingkatannya. Dalam bahasa kita hanya mengenal istilah kurma. Tapi sebenarnya kurma itu ada pase-pasenya. Yang pertama disebut balah. Balah ini kurma yang sudah mulai menjelang sudah mulai matang, tapi masih rasanya masih agak sepet, ya, sepet. Kemudian nanti dia sudah mulai matang, inilah namanya rutab. Rutab siap dipanen, rutab. Nah, setelah rutab, baru kemudian kurma rutab ini supaya dia bisa awet, lalu dia dijemur, ya, sehingga dia menjadi tamar, menjadi kurma. Nah, yang sampai di kita ini di masa-masa terdahulu adalah kurma, ya, karena nggak mungkin rutab, karena perjalanan rutab dari Timur Tengah sana ke Indonesia ini butuh waktu yang lama, dan teknologi pada saat itu belum memungkinkan untuk membawa rutab. Maka kita biasanya dahulu mengenal istilah kurma saja, yaitu kurma kering. Tapi di zaman kita ini alhamdulillah teknologi sudah memungkinkan sehingga kita pun bisa merasakan rutab ketika kita berbuka, ya. Kalau ada rutab, kata Rasulullah, maka mulailah dengan rutab qabla an yusalli, sebelum dia salat maghrib. Fa in lam takun rutabatu, apabila tidak ada kurma rutab ini, fa'ala tamaratin, maka yang kedua pilihannya adalah kurma, yang kurma kering. Fa in lam takun, dan apabila tidak dapat juga kurma, yaitu kurma juga tidak ada, maka hasawatin minal ma, maka tegukan dari tegukan air. Nah, ini yang pertama kali sebelum makan yang lain, minum, ya. Yang pertama rutab dulu. Kalau nggak ada rutab, kurma. Kalau nggak ada rutab, maka air putih. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan bagi kita untuk berbuka. Kemudian adab yang berikutnya ketika kita berbuka adalah ad-du'a indal fitri bima ja'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa ketika kita hendak berbuka, ya. Berdoa ketika kita hendak berbuka. Karena memang waktu berbuka ini waktu mustajab, di mana doa-doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang beberapa doanya Rasulullah SAW ketika berbuka adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah SAW idza aftara, adalah Rasulullah SAW ketika beliau berbuka, qala, beliau berkata atau berdoa, dhahaba adh-dhama'u wa btalatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang ad-dhama'u,
haus dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru, dan telah tetaplah pahala insyaallah. Ini di antara riwayat yang disebutkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian para ulama menjelaskan bahwa tidak mesti doa ini dibaca ketika berbuka. Jadi sebahagian mengatakan doa ini dibaca oleh Rasulullah kalau Rasulullah benar-benar merasa haus, ya. Jadi kadang-kadang kita itu ketika berbuka kadang-kadang merasa biasa-biasa saja, ada rasa-rasa haus tapi tidak terlalu tidak terlalu terasa. Kadang-kadang mungkin ketika cuaca terik, panas, dan kita dalam perjalanan sehingga kita merasa kerongkongan kita sangat kering dan kita sangat ingin minum, maka doa inilah yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Zahabal dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah tenggorokan, ya. Wa thabatal ajru insyaallah, maka telah tetaplah pahala itu di sisi Allah. Adapun kalau dia tidak merasa terlalu haus dan kerongkongannya pun tidak terlalu basah, maka dia tidak perlu membaca doa ini, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, beliau mengatakan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, kalau kita membaca doa ini, kita mengatakan zahabad dhama'u, telah hilang haus, padahal kita tidak haus. Kita tidak haus. Ya, ada orang itu ketika berbuka tidak haus, lalu dia membaca doa ini, berarti apa? Dia bohong, ya. Padahal hausnya tidak hilang. Dia tidak merasa haus. Kenapa harus hilang haus? Ya. Wabtallatil uruq, dan telah basah tenggorokan, padahal tenggorokannya tidak terlalu kering, ya. Karena cuaca dingin, ya, tidak terlalu kering tenggorokannya. Jadi kalau dia mengucapkan kata-kata ini berarti apa? Dia berbohong, kata beliau. Karenanya doa ini tidaklah dipanjatkan kecuali ketika orang sangat kehausan. Lalu di antara doa juga yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, di antaranya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para ulama muhadditsin memang mengatakan bahwa doa ini riwayatnya adalah dhaif, lemah. Namun ikhwati azakumullah, kelemahan itu dilihat dari sisi sanad, ya, dari sisi rentetan orang-orang yang menyampaikan hadis ini kepada kita dari Rasulullah SAW atau kepada para muhadditsin, penulis hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, dan lain-lain sebagainya. Dari sisi sanad ini memang lemah. Tetapi ikhwati azakumullah, dari sisi matan, redaksinya, doa ini sangatlah indah, sangatlah bagus. Itu di dalam doa itu dikatakan, Allahumma, ya Allah, laka, kepadamu, hanya untukmu, sumtu, aku bersaum. Allahumma laka sumtu, hanya untukmu aku saum, ya Allah. Bukan karena si fulan, bukan karena si ini, bukan karena pujian ini dan itu. Aku hanya bersaum karena engkau, ya Allah. Laka sumtu wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Maka dari sisi redaksinya, matannya, hadis ini adalah benar. Sehingga kalaupun kita mengamalkan doa ini, ikhwati azakumullah, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan juga berdasarkan keumuman tentang barokahnya atau dianjurkannya berdoa di saat-saat berbuka, maka doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini merupakan doa yang sangat baik untuk diamalkan. Sebab bab doa atau pembahasan tentang doa di dalam al-Islam itu adalah bab yang sangat luas, ya. Ketika ada doa itu dalam riwayat yang dhaif, bukan berarti tidak diamalkan, ya. Bukan berarti tidak diamalkan. Sebab kita berdoa itu walaupun tanpa hadis sekalipun, tanpa Al-Quran sekalipun, dari omongan kita. Misalnya ketika kita berbuka, ya Allah, jazakallah, ya Allah, terima kasih, ya Allah, atas rezeki yang kau berikan kepadaku, ya Allah, sehingga aku bisa saum hari ini, ya Allah. Maka, ya Allah, terimalah taubatku, berilah aku keampunan, dan sebagainya. Ini sebenarnya ucapan omongan kita, tidak ada hadis, tidak ada ayat, tapi maknanya bagus, ya, maka tidak mengapa. Apalagi kalau doa-doa tersebut masih memiliki riwayat, ya, masih memiliki riwayat, walaupun di dalam riwayat itu ada beberapa perkara yang perselisihkan, maka tidak mengapa doa itu untuk dipakai. Nah, inilah ikhwati jazakallah beberapa
faidah kita di dalam masalah adab berbuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.